langsung di translate. Gepalkan tangan kiri, suarakan penuh hati, melangkahlah dengan keteguhan hati, angkat kepala kiri, suarakan isi hati, Selamat sore semuanya, selamat sore Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KR53, bagaimana kabar Anda semuanya ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Dan selamat tidak menjalankan ya. Mungkin buat umat agama yang lainnya ya. Nah, senang sekali pada hari ini, tepatnya di hari Kamis ya, di kalender yang ke-21 di bulan April 2022 ya. Tepatnya di peringatan ini ya, Hari Kartini ya. Pada hari ini senang sekali Anda bisa menjumpai Sobat KR semuanya bersama ada Mbak Tereng. Ada Novita Sari ya. Ini berulang-ulang masih lupa. Jangan Dani apalin Novia kalau packing. Kalau gitu aku nyanyi hari ini ya. Padahal suarane wis kare iki. Kare watuke. Ya, dengan Mbak Novita Sari ya, dari siapa lagi kalau bukan di WCC Jombang ya. Women Crisis Center, jangan sampai salah ya. Ya, lembaga yang sampai saat ini sih masih fokus dan concern untuk mendampingi isu-isu perempuan ya, terutama teman-teman yang mengalami kekerasan terhadap kekerasan seksual ya, atau teman-teman perempuan yang mengalami kekerasan ya, baik itu di ranah domestik maupun di ranah publik. Atau di ranah-ranah manapun ya. Ya, pastinya Mbak Novi bukan korban dong. Takut ini malah ya pelakunya sama Mbak Novi. Nah, Mbak Novi pada sore hari ini gimana kabarnya? Ya, ini suaranya agak merdu ya. Agak serak-serak becek. Kebanyakan hujan-hujan ya. Yang pasti senang sekali rasanya hari ini bisa ketemu lagi dengan Sobat KR53 begitu ya. Dan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan, yang tidak juga enggak apa-apa gitu ya. Kemudian juga selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan dari masa ke masa gitu ya. Kartini versinya masing-masing begitu ya, dengan perjuangannya masing-masing. Laki-laki nggak boleh memperingati nih? Boleh. Oh siap. Boleh ya. Takutnya diprotes tuh yang di sana. Oh, aku juga memperingati loh Mbak. Mbak Novi, kemarin ya kayaknya baru bepergian di sono no. Ketemu wakil kita, ya nih. Ketemu ini ya para wakil rakyat di Senayan kayaknya ya. Yang sedang melakukan rapat paripurna. Ada apa di sana? Ya, jadi habis tambang rumah kedua ya. Iya. Gua ya waktu. Rumahnya rakyat gitu ya. Jadi di 12 April kemarin itu memang jadi salah satu momen penting untuk peradaban baru di Indonesia gitu ya, bahwa perjalanan hampir advokasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang sudah berapa ya, 7 tahun berjalan gitu ya, dan baru di 12 April kemarin itu disahkan. Kemarin itu juga banyak hal yang sebenarnya di awal itu, jadi kalau teman-teman WCC Jombang itu fokus pada substansi dari undang-undangnya gitu kan. Nah, dari teman-teman tim lobby itu infonya 14 disahkan. Jadi yang dimulainya tanggal 12 kita pengennya berangkat tanggal 13 gitu ya, biar 14 nyampe sana kita harus maju semuanya. Untuk bisa melihat secara langsung apakah kemarin itu menjadi disahkan atau tidak gitu, karena beberapa tenaga ahli dari anggota dewan itu juga sebenarnya sudah ngabarin besok itu fix di paripurna. Nah, kita nggak percaya karena info dari waktu itu dari Wamen itu bilang bahwa 14. Ini yang benar yang mana? Jangan-jangan kita malah nggak tahu, ditilang lagi gitu kan, ditikung lagi, karena 7 tahun proses ini juga sudah mengalami pasang surut berganti-ganti yang mengadvokasi begitu ya. Wajah-wajah yang baru banyak yang muncul, dan ya di 12 kemarin itu jadi hal yang patut dirayakan gitu ya, meskipun masih ada perjalanan panjang ke depan lagi untuk mengawal
bagaimana implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ya, kalau kemarin itu berarti Mbak Novi diundang atau datang sendiri? Jadi jaringan masyarakat sipil seluruh Indonesia itu kan kami membagi 3 kelompok. Ada yang tim substansi, ada tim lobby, kemudian ada juga tim kampanye. Nah kemarin itu kami bersepakat kalau misalnya yang datang hanya teman-teman yang terpusat di Jakarta, maka nanti yang akan muncul adalah bahwa ini adalah kebutuhan dari teman-teman yang di kota aja gitu ya. Makanya kemarin itu kami berusaha teman-teman daerah untuk datang. Nah sebenarnya kemarin itu yang agak susah adalah teman-teman yang di wilayah Indonesia Timur. Karena otomatis kan secara akses akomodasi beda ya dengan kita yang tinggal pesan gitu sekali. Nah kalau mereka kan harus berganti-ganti kendaraan, itu yang akhirnya teman-teman Indonesia Timur yang agak yang kemarin itu belum bisa hadir. Tapi kalau dari teman-teman Sumatera, kemudian Jawa hampir seluruh ada perwakilannya gitu. Karena biar anggota dewan kita, kemudian juga kementerian itu juga lihat bahwa ini memang kebutuhan seluruh Indonesia, tidak hanya terfokus pada Jakarta. Karena beberapa tahun yang lalu tuh isunya ini hanya kebutuhan Jakarta aja gitu, Jakarta sentris gitu. Nah ini kan untuk biar tidak berpikir seperti itu lagi, makanya kami yang di daerah datang gitu. Nah berarti beberapa perwakilan dari lembaga-lembaga yang konsen untuk isu-isu perempuan kekerasan ini pada datang ya. Nah kalau di sana bisa diceritakan, digambarkan, kita kan nggak datang nih Mbak Novi, kira-kira berapa lama dan bagaimana prosesnya secara singkat seperti apa? Ya jadi sebenarnya kemarin itu ada beberapa agenda gitu ya. Nah agenda terakhir adalah pengesahan yang sebenarnya itu tidak lama juga, karena setelah diawali oleh penyampaian hasil pandangan mini fraksi oleh Ketua Panja gitu Willy Aditya, itu kemudian setelah itu langsung tidak kemudian Bu Menteri memberikan pandangannya juga gitu ya, selaku leading sektor dari pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak begitu. Meskipun korban kekerasan seksual juga bisa jadi laki-laki begitu ya, tapi untuk saat ini leading sektornya adalah di Kemen PPA. Nah kemarin tiba-tiba aja pokoknya cepet banget ketika Ketua DPR gitu ya, Bu Puan itu tiba-tiba langsung ini disetujui untuk disahkan apa tidak, dan semuanya disetujui. Padahal kita yang di balkon itu deg-degnya kalau ketika disetujui apa tidak, tiba-tiba salah satu fraksi instruksi gitu, kita sudah deg. Siap-siap nih, putar lakuan nih, siap. Ternyata fraksi tersebut tidak hadir, baik offline maupun online justru tidak hadir gitu. Karena yang kami tunggu sebenarnya itu, kalau ini sudah muncul instruksi satu kali aja, maka otomatis kemarin batal diparipurnakan dan otomatis masih menjadi rancangan gitu yang karena jadi Hamin berapa ya itu sempat ada salah satu media itu yang mempublikasikan salah satu anggota MUI ya, tapi dia bersuara tidak representasi MUI-nya gitu loh, tapi di framingnya MUI-nya itu menolak. Ini banyak pihak yang sudah ini nanti mentah lagi kayak gimana gitu. Jadi makanya kemarin itu singkat banget dan cepat 3 kali Bu Puan menyampaikan dan langsung dijawab setuju semuanya gitu. Berarti berjalan mulus ya? Mulus ya waktu hari itu gitu kan. Pasca sebelumnya kan banyak yang dilakukan oleh teman-teman lobby yang harus. Jadi setiap hari itu aku jadi ingat teman-teman jaringan masyarakat sipil dan forum pengada layanan itu mulai draft yang baru di 2021 itu kan keluar Agustus 2021, 30 Agustus 2021 itu keluar draft. Kemudian teman-teman JMS diminta ngasih masukan. Nah teman-teman itu maraton dari tanggal belasan waktu itu masih yang untuk draft Oktober. Jadi pertengahan Oktober sampai akhir Oktober itu setiap malam itu harus ngedraft. Itu harus maraton. Kemudian tanggal 30 kami serahkan, 31 Oktober kami serahkan ke DPR. 11 November muncul draft baru lagi, kami harus revisi lagi gitu kan. Nah kemudian sampai pada yang di terakhir kemarin itu kami di tanggal 22 Maret sampai 27 Maret itu hampir setiap hari jam 9 pagi sampai jam 1 malam, setengah 2 malam itu untuk ngasih masukan. Dan itu langsung begitu guys, misalnya karena ada beberapa hal yang yang diakomodir dalam undang-undang ini gitu ya, mulai dari bentuk-bentuk pidana kekerasan seksualnya, kemudian juga bagaimana hak-hak korban,
keluarga korban, saksi termasuk pendamping. Nah, kalau selama ini teman-teman pendamping itu kan belum ada aturan secara khusus gitu ya. Nah, di undang-undang ini langsung disebutkan Untuk perlindungan pendamping. pendamping. Oke. Gitu. Kemudian ada lagi juga terkait ganti rugi yang diberikan baik itu oleh pelaku kekerasan ataupun kalau misalnya tidak bisa maka negara memberikan jaminan untuk memberikan ganti rugi itu. Nah, ini yang kemarin itu jadi teman-teman itu pasti langsung pegang satu, kayak kalau di Jawa Timur itu kan ya jujur aja beberapa anggotanya pada posisi yang mungkin secara partai iya menerima, tapi pada person-personnya ini yang tidak begitu pro begitu ya di Jawa Timur itu. Kemudian nah yang waktu itu banyak champion-championnya itu adalah di Jawa Tengah, itu ada Bu Lulu Hamidah. Kemudian kalau Jawa Timur ada Pak Willy sih, ada ya cuman itu doang gitu kan. Kemudian dari Sumatera ada Taufik Basari, kemudian ada Bu Kristina di Jakarta, Teh Seli di Sunda. Nah, itu yang setiap hari jadi teman-teman misalnya ngedraft satu bagian aja tuh langsung kirim ke anggota dewan. Jadi biar besok ketika mereka rapat tuh sudah baca teks dari kami. Makanya di sidang paripurna itu guyonannya para dewan itu yang biasanya dapat WA silahkan cek dulu sudah ada WA apa belum gitu. Itu WA-nya teman-teman gitu ya untuk bisa biar masukan itu cepat diterima gitu, karena ya tadi gitu kan kalau harus dibikin apa namanya semua gitu pasti gitu. malas baca kan, jadi langsung salah satu terlalu banyak ya. yang ini kirim ke siapa, yang ini kirim ke siapa kayak gitu. Iya, jadi itu ya liku-likunya lumayan ya, prosesnya lumayan panjang dan lama. Nggak gaya iklan tapi ya. Ya, kalau yang menjadi poin penting mungkin sebagian juga dengar tentang apa RUU TPKS ya yang sekarang sudah UU itu ya. Nah, sebagian mungkin juga belum paham betul inti dari UU TPKS ini apa sih yang dibahas. Mungkin ada poin 3 atau 4 yang bisa Novi share. Jadi sebenarnya di Undang-Undang TPKS ini ada 6 elemen kunci gitu ya, yang selama ini itu berdasarkan temuan teman-teman pendamping di lapangan begitu ya. Mulai dari bentuk TPKS-nya yang awal-awal dulu ketika undang-undang ini masih diusulkan, artinya masih rancangan awal gitu yang diusulkan oleh Komnas Perempuan dulu itu ada 15 bentuk kekerasan seksual. Kemudian setelah dikaji lagi ternyata berkurang gitu kan, berubah menjadi 9 bentuk. Nah, kemudian itu yang akhirnya berharapnya waktu itu 9 bentuk ini terakomodir, mulai dari pelecehan seksual, kemudian eksploitasi, perbudakan, pemaksaan perkawinan, perkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Kemudian yang baru-baru ini rame itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik gitu ya. Nah, ya tapi pada faktanya 9 bentuk ini belum terakomodir semuanya. Yang diakomodir? Karena masih ada perkosaan dan juga pemaksaan aborsi ini yang oleh anggota dewan dan pemerintah itu akan dimasukkan dalam KUHP, yang KUHP sampai saat ini proses 60 tahun itu RUU terus. Karena sebenarnya tidak harusnya lulus ya. Harusnya mereka mengatakan bahwa 2 ini nanti pasti akan masuk di KUHP. Sementara kalau masuk di KUHP nanti ini yang dikhawatirkan adalah masih pada hal-hal yang membuat korban akhirnya hak-haknya tidak bisa terpenuhi gitu. Tapi kemarin dijanjikan di peraturan pemerintahnya turunan dari UU TPKS ini nanti yang akan eksplisit menyatakan bahwa kalau hukumannya itu ikut di KUHP, tapi kalau hak-hak korbannya ikut di TPKS, ya tinggal itu yang nanti dikawal gitu kan. Jadi bentuk TPKS-nya, kemudian ada hak korban tadi saya sampaikan bahwa mulai dari pendampingan sampai proses peradilan sampai pemulihan ini wajib disediakan pendamping. Makanya kenapa pendamping juga mendapatkan perlindungan, termasuk ahli juga mendapatkan jaminan perlindungan, karena selama ini temuan di lapangan itu saksi-saksi ahli ini banyak tidak mau memberikan keterangan karena dia takut nanti dapat ancaman atau apa gitu. Itu kemudian juga terkait partisipasi masyarakat. Nah, di situ juga ngatur partisipasi masyarakat itu ada beberapa hal, termasuk memastikan bagaimana ketika dia misalnya mengetahui itu apa yang mereka lakukan. Kemudian juga bagaimana penyelenggaraan layanan di tingkat kabupaten, kota gitu ya. Ada UPT DPPA. Nah, itu yang saat ini
bahkan sebelum undang-undang ini disahkan pun juga hampir di beberapa daerah sudah mulai menyiapkan infrastruktur itu gitu kan. Itu yang kemudian diatur. Kemudian juga pemidanaannya. Nah kalau di undang-undang TPKS ini pemidanaannya pada ketika korban ini ada kondisi khusus, misalnya disabilitas, kemudian perempuan yang hamil, kemudian lansia, ini akan ada pemberatan. Kemudian ada juga pengawasan ya. Kalau dulu pemantauan kemudian diganti menjadi pengawasan oleh lembaga independen. Kalau dalam hal ini ada Komnas Perempuan, ada Komnas HAM gitu ya, yang benar gitu kan. Ini yang kemarin juga oleh beberapa anggota dewan itu ditolak. Kenapa harus ada lembaga yang seperti ini yang memantau kinerja ini gitu. Gitu. Jadi itu pada poin-poin kunci yang dibahas ya, atau yang ada dalam ini ya, undang-undang TPKS ini ya. Nah untuk selanjutnya ketika ada itu kan sudah ada undang-undangnya nih. Nah yang awal dan memastikan undang-undang ini berjalan sesuai dengan di lapangan, siapakah itu? Nah ini artinya sebenarnya sih termasuk tadi lembaga-lembaga independen itu juga punya kewajiban. Nah tapi kita sebagai masyarakat juga wajib ngawal gitu ya kan, karena pasti akan banyak tantangan ke depannya. Karena jadi salah satunya gini, di undang-undang itu memandatkan bahwa nantinya tidak hanya hakim tapi juga kepolisian, kemudian jaksa, termasuk hakim yang memproses hukum dalam kasus kekerasan seksual itu nanti akan ada pelatihan-pelatihan tersendiri. Nah ini kan tidak mungkin begitu disahkan mereka dikasih pelatihan kan, enggak gitu kan. Nah tapi pemahaman ini sudah harus disampaikan. Nah teman-teman di sisi Jombang sendiri kemarin coba mendiskusikan ini juga dengan penyidik gitu ya. Karena selama ini banyaklah yang ditemukan oleh teman-teman itu terkait perilakunya penyidik, pertanyaan-pertanyaan itu yang masih dirasa belum belum memperhatikan kondisi psikis korban. Nah itu kemarin sudah coba didiskusikan gitu, ternyata sensitif ya. Masih perlu diasah kesensitifannya. Nah salah satunya itu. Kemudian juga terkait infrastruktur. Nah karena kan tidak setiap daerah itu tidak setiap daerah itu kan jangkauan untuk bisa ke pusat pelayanan terpadunya itu mudah begitu kan ya. Nah ini bagaimana lembaga-lembaga layanan berbasis masyarakat itu bisa ikut, itu bagusnya undang-undang ini. Artinya lembaga-lembaga layanan non pemerintah dia bisa memberikan penanganan gitu kan ya. Dan ini akan menjadi kerjasama yang bagus gitu ketika memang benar-benar bisa kerja bareng gitu kan ya. Karena kita harus akuin masih banyak yang ego sektoral tuh masih ada begitu ya. Nah, artinya ini nanti akan harus dipastikan oleh semua. Kalau ini PR-nya siapa ya, PR kita semua gitu. Karena kalau dibeban kepada salah satu, nanti yang ada adalah pada ini masih nunggu ini. Nah yang sekarang harus segera didorong adalah adanya peraturan pemerintah. Karena akan banyak sekali peraturan turunan dari undang-undang ini berbentuk peraturan pemerintah gitu. Itu sih. Itu ya. Banyak ini ya. Nah untuk Novi sendiri untuk ke depan ya, pastinya itu tadi kan ada banyak undang-undang turunan yang akan untuk lebih untuk lebih implementatif di lapangan ya. Nah kalau dengan Kabupaten Jombang sendiri ya, yang kayaknya dapat banyak gelar tuh, Kabupaten Layak Anak atau banyaklah penghargaan yang lain ya, Ramah Anak atau gimana. Tapi faktanya kan masih banyak juga ya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Jombang. Nah langkah-langkah apa sih yang akan dilakukan teman-teman BCC Jombang untuk sudah ada nih undang-undang satu lumayan lagul. Nah what's next? Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya jadi sebenarnya hari ini tadi kami habis audiensi dengan Pengadilan Negeri Jombang begitu kan. Salah satunya juga kami sempat menyinggung terkait ini begitu ya, terkait undang-undang TPKS ini gitu. Artinya sebenarnya kami artinya kan sebenarnya Jombang itu punya T2P2A, tim terpadu penanganan perempuan dan anak gitu kan. Nah tapi selama ini itu kami dalam kegiatannya itu masih fokus pada koordinasi kasus saja. Nah sebenarnya ini menjadi forum yang nanti kalau di teman-teman di sisi nanti akan ketika ada rapat koordinasi ini yang akan kami sampaikan gitu terkait bagaimana menyambut undang-undang TPKS ini gitu di Jombang sendiri gitu. Karena ya di Jombang itu masih trennya kalau kasusnya disorot rame-rame gitu baru viral dulu, betul gitu lah. Viral dulu, terkenal dulu, baru pemerintahnya datang gitu kan. Yang datang sampai korbannya bingung ini dari mana aja gitu. Jadi itu sih lebih pada menggunakan forum itu. Kemudian
saya sendiri karena apa namanya juga pada pendampingan komunitas, artinya di komunitas mulai sudah saya berikan wacana terkait ini gitu, meskipun masih masih bentuk-bentuk kekerasan seksual aja yang masih saya sampaikan, tapi paling tidak itu menjadi salah satu cara untuk menyebarluaskan gitu kan, termasuk di KR53 ini juga gitu kan. Ini kan menjadi salah satu sarana untuk masyarakat itu bisa belajar gitu ya, yang mungkin merasa saya nggak ada keterkaitannya gitu ya, tapi atau nggak peduli sama sekali ya, nggak ada gitu urusan kan. gitu ya, paling nggak udah mulai ya ini ada Paling kayaknya tidak, juga ada pendidikan paralegal ya teman-teman di sisi. Iya, jadi beberapa kali kami memang menyelenggarakan sekolah paralegal untuk perempuan gitu, tapi itu juga masih sangat terbatas gitu kan, artinya juga masih perlu kerja-kerja bersama kembali begitu. Nah ini yang sebenarnya perlu digarisbawahi sebenarnya kan NGO di Jombang masih banyak gitu kan ya, tapi fokus pada isunya masing-masing. Sebenarnya kalau bisa duduk bareng mungkin ini akan menjadi hal yang bagus gitu, karena integrasi isu gitu ya mungkin. Jadi banyak ini tempatnya namanya. Tapi masih ada ya, masih ada kolaborasi dengan teman-teman NGO yang lain ya. Iya. Nah kalau disahkannya ini April, kenapa sih? Apakah nunggu momen mau Hari Kartini? Kira-kira kenapa sih kok dipilih April dan tahun ini? Ya. Tahu nggak itu Mbak Novi? Ya, jadi sebenarnya itu malah wacana yang bulan Januari itu wacananya Alek itu nanti disahkan pas momen Kartini gitu. Harusnya malah di momen Kartini ini gitu kan. Terus kemudian ya tadi karena jadi setiap hari kan teman-teman ngasih masukan ya. Jadi setiap hari itu pasti yang namanya diskusi, baik itu dengan Kemen PPA, kemudian dengan Kemenkumham dan semua dengan Alek-alek di DPR itu hampir setiap hari untuk kami memberikan masukan berdasarkan teman-teman di lapangan. Kemudian ketika usulan-usulan ini diakomodir oleh anggota dewan dalam bentuk draft RUU, ya otomatis kan yang tidak pro mereka juga mencari jalan gitu kan untuk bisa menyampaikan kepentingan mereka juga begitu. Nah ini yang akhirnya makanya yang tadi disampaikan ketika muncul di media salah satu statement anggota MUI gitu ya, padahal ketika dibaca itu sebenarnya dia menyampaikan bahwa ini saya menyampaikan bukan sebagai anggota MUI gitu, tapi ditulisnya adalah anggota MUI gitu. Udah digoreng ya. Itu digoreng gitu kan. Nah ini ketika nanti yang baca adalah tidak mau membaca terlebih dahulu isinya, ini akan semakin melebar gitu kan. Otomatis lobby-lobby yang dilakukan teman-teman ke teman-teman ulama gitu kan, ke tokoh-tokoh agama gitu kan, untuk melihat sebenarnya kekerasan seksual itu bagaimana gitu kan, itu juga butuh yang lama gitu. Makanya kenapa kemudian ada momen di 12 April itu gitu, sebenarnya salah satu itu yang menjadi yang menjadi pikiran kami gitu ya, itu karena semakin banyak isu yang digoreng, dan itu ketika semakin lama digorengnya ini semakin mempengaruhi suasana di Senayan juga. Semakin hot ya, semakin gitu sih. Oh iya. Nah kalau ini ya, Novi sendiri melihat momen Hari Kartini saat ini ya, pastinya beda ya. Setiap tahun akan ada progres, akan ada perubahan yang terjadi pada perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Kalau yang dekat aja yang ada di Jombang, gimana Novi melihat perkembangan para Kartini, para Kartini di era saat ini seperti apa? Iya, jadi ya tadi bahwa sebenarnya kan aku melihatnya setiap perempuan itu Kartini gitu ya, dengan versinya masing-masing. Nah mungkin pada sebagian ada perempuan-perempuan yang mulai berdaya, baik ini secara pendidikan gitu ya, karena sekarang kalau di lihat indeks pembangunan manusia terkait pendidikan perempuan juga sudah lebih baik gitu ya peningkatannya daripada sebelumnya. Kemudian kalau dicek gitu ya, UMKM itu 76 apa 74% itu adalah perempuan di Jombang. Pelaku UMKM perempuan. Artinya kan ini terkait bagaimana keberdayaan mereka secara finansial sudah mulai ya, gitu kan, sudah mulai gitu. Nah kemudian lagi, ini jadi catatan-catatan bagus gitu ya. Kemudian banyak juga perempuan-perempuan yang sudah menduduki posisi-posisi yang strategis gitu, itu catatan bagusnya. Nah tapi di samping itu banyaknya perempuan-perempuan yang berada posisi strategis pun ternyata juga belum sepenuhnya mampu mengupayakan isu-isu perempuan gitu ya. Ini masih sudah dapat posisi tapi melakukan sesuatunya belum. Masih itu belum. Nah itu juga perlu diperhatikan. Kemudian terkait bagaimana selama ini
Ini tadi habis dari dari pengadilan negeri kemudian dapat informasi bahwa hal-hal yang berkenaan dengan pembangunan non fisik gitu ya, ini masih sangat sedikit. Nah ini masih sangat sedikit, ini masyarakat secara umum, laki-laki dan perempuan. Nah kalau dicek ke perempuan lagi itu masih hanya ada satu kalimat gitu di dalam laporan pertanggungjawaban gitu ya. Artinya kalau bisa dibilang bahwa apakah perempuan saat ini itu sudah berdaya gitu ya. Nah ini melihatnya pada posisi yang mana. Kalau pada tingkat partisipasi oke gitu kan ya, tapi produk yang dihasilkan, nah ini yang masih perlu dikuatkan kembali begitu sih. Masih menjadi PR. Kita tuh numpuk PR dulu ya. Kapan ditumpuk? Nah kalau dulu sih masih banyak ya, misalnya kita lihat di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat ya, masih banyak yang memperingati Hari Kartini hanya sekedar formalitas atau sekedar mereka memakai baju kebaya, kemudian ibu-ibu lomba masak, yang justru itu sebenarnya malah melanggengkan budaya patriarki gitu ya. Nah gimana Mbak Novi melihat untuk saat ini, ada pergeseran nggak? Iya, jadi gini, ada beberapa kalau aku ngecek di media sosial gitu sebenarnya sudah mulai bahwa momen Kartini diperingati dengan bagaimana masyarakat ini menyuarakan kondisi-kondisi krisis di lingkungannya gitu ya. Tapi ya kita harus mengakui bahwa di daerah kita sendiri lomba-lomba yang dianggap melanggengkan peran-peran domestik perempuan juga masih ada gitu loh. Jadi ya kalau orang yang advokasi sudah ganti-ganti gitu ya. Tapi ternyata pada perubahan, ternyata merubah mindset itu ya memang kita nggak punya batasan waktu gitu kan. Nah tapi aku sih berpikirnya gini, selama masih ada yang mau action gitu kan, satu orang sekalipun masih mau menyuarakan gitu kan, ini masih akan memungkinkan untuk membuat peradaban baru begitu ya. Kalau aku kembalikan ke Undang-Undang TPKS, Undang-Undang TPKS itu advokasinya 7 tahun, tapi kalau mulai dari pengumpulan data dari 2010 gitu kan, berapa tahun tuh? 11. Nah, itu dari ngumpulin data-data seluruh kasus Indonesia gitu kan. Artinya tetap harus ada orang-orang yang in charge gitu ya, yang pada fokus di hal-hal seperti ini gitu. Nah kemudian lagi kalau yang perlu digarisbawahi adalah pada momen Kartini itu selama ini identik dengan ya tadi yang Mbak Ana sampaikan bahwa menggunakan kebaya dan semuanya gitu kan ya. Oke lah kalau memang selebrasinya iya, tapi yang harus dipahamkan juga adalah apa sih yang mau disampaikan Kartini gitu ya. Kenapa dia juga kenapa dia dulu menyuarakan, itu yang harusnya kita tahu, dan itu yang menurutku harus menjadi harus menjadi refleksi kita dan harus kita coba lakukan di sekitar kita gitu kan. Emansipasi wanita. Nah seringkali orang terkadang salah kaprah memaknai emansipasi. Ya, apa sih sebenarnya sebagai perempuan ya untuk memaknai Hari Kartini sendiri? Dari versi Mbak Novi sendiri, apa yang semangat seperti apa yang harus kita gaungkan untuk momen ini? Ya, jadi aku melihatnya gini, ketika perempuan itu sudah mampu memutuskan atas pikirannya sendiri gitu ya. Itu menurutku aku secara berarti mengangkat berarti paling tidak sudah berdaya gitu untuk memutuskan, karena banyak sekali perempuan-perempuan untuk memutuskan untuk kehidupannya sendiri gitu kan. Ini bukan berarti ini ngajarin untuk egois ya, nanti dipikirnya nanti ngajarin egois. Jadi ingat waktu sosialisasi gitu kan, itu namanya egois Mbak gitu kan. Bukan berarti, tapi ketika perempuan ini memang memilih memutuskan sesuatu gitu ya, dia sudah memikirkan sendiri, kemudian dia juga sudah memilah berdasarkan konsekuensi yang dia tanggung gitu kan. Tidak atas ancaman, tidak dalam tekanan gitu ya, mungkin catatannya ya. Catatannya itu gitu, karena itu yang aku melihatnya sudah perempuan ini sudah bisa berdaya gitu kan ya. Nah tapi saat ini kita harus memandang luas juga gitu kan. Bagaimana sih perempuan itu memang kayak tadi aku menyampaikan bahwa menduduki posisi-posisi strategis ini kan harusnya menguatkan dia sebagai individu dan juga perempuan-perempuan yang lain gitu ya. Tapi tidak sedikit juga memiliki posisi strategis ini justru menekan atau menurunkan derajat perempuan-perempuan yang lain. Nah ini yang menurutku ya berarti belum berdaya juga gitu. Jadi ya ini
Ini kayaknya sebelum kita closing nih, Oke. ini operatornya udah kasih kode ya. Nah sebelum kita closing, satu kalimat aja, apa yang pesan yang disampaikan pada perempuan? Satu kalimat aja ya. Oke, yang penting adalah perempuan itu berani menyampaikan apa yang ada di dalam otaknya. Udah, itu Apa aja. yang di pikirannya ya, be yourself. Baik Mbak Novi, terima kasih atas waktunya, atas sharing-sharing ya, pengalaman dan juga wacana-wacananya. Semoga saja ini juga bisa menjadi referensi ya buat perempuan-perempuan di sana yang selama ini mungkin tidak tahu atau sudah mulai ingin tahu, minimal itu ya. betul. Yang dulu tidak peduli, minimal mau peduli dan mau cari tahu, oh apa sih ternyata ada ya undang-undang TPKS. Paling enggak mereka cari tahu kenapa sih kok sampai ada undang-undang, dan apa sih dampaknya ketika undang-undang ini ada dan undang-undang ini tidak ada. Nah itulah tujuan dari kita. Semoga saja wacana ini bisa disaringkan kepada teman-teman yang lain, bisa menjadi edukasi bersama, perempuan menjadi lebih berdaya, terutama di momen Kartini. Perempuan lebih kritis, lebih lebih mampu menunjukkan jati dirinya sebagai seorang perempuan yang seutuhnya, artinya yang berdaya dan kritis. Oke, terima kasih semuanya sahabat KR53. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.